Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan konsep IPA masuk ke materi animalia. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang plante atau dunia tumbuhan, maka hari ini kita akan lanjutkan pada dunia hewan atau kita sebut sebagai animalia. Oke, happy watching and happy learning. Simak terus videonya sampai akhir ya, supaya kalian bisa lebih paham. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Nah, bicara tentang kingdom animalia, mari kita mulai dengan pengenalan karakteristik dari animalia. Yang pertama, animalia termasuk organisme eukariotik dan sifatnya multiseluler. Artinya, semua kelompok animalia itu sudah memiliki membran inti sejati dan juga sifatnya disusun oleh sel-selnya banyak, gitu ya, atau multiseluler. So, tidak ada animalia yang sifatnya uniseluler atau hanya bersel satu. Kemudian animalia ini berbeda dari tumbuhan. Kalau tumbuhan punya dinding sel dan klorofil, maka animalia adalah kebalikannya. Dia tidak punya dinding sel dan klorofil. Nah, karena tidak punya klorofil, berarti sifat dari animalia adalah heterotrof. Dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Artinya, bagaimana cara dia makan? Ya, dia pasti memperoleh makanan dari organisme lain. Gitu ya. Kemudian, karena tidak punya dinding sel, ini sebagian besar dari animalia bisa bergerak bebas. Ya, bergerak bebas misalkan untuk apa? Untuk tetap survive dan juga mencari makanan. Gitu. Tapi ada nanti sebagian kecil animalia yang sifatnya tidak bisa bergerak bebas dalam arti dia sesil. Ya, tapi dia nanti tetap punya alat gerak. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, bahasan pertama setelah karakteristik animalia, kelompok yang akan kita kaji lebih dalam yaitu tentang invertebrata. Nanti satu kelompok lagi yaitu vertebrata. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Yang pertama, kelompok invertebrata ini dikenal sebagai hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tidak memiliki vertebrae. Nah, kelompoknya ada 8. Untuk memudahkan kalian mengingat kelompok invertebrata, ini bisa diingat, kalau saya biasanya ingatnya PCP namai. Sekali lagi, PCP namai. Ya. P yang pertama itu adalah porifera. Kemudian C adalah solenterata. P berikutnya adalah platyhelminthes atau kita kenal sebagai cacing pipih. Lalu nematelminthes. Nematelminthes kita kenal sebagai cacing giling. A-nya adalah Annelida. Annelida ini kelompok cacing tanah, gitu ya. Lalu atau M-nya adalah Mollusca. Ya. Selanjutnya A berikutnya adalah kelompok Arthropoda dan terakhir adalah E yaitu Echinodermata. Gitu ya. Jadi PCP namai. Next, kita telusuri satu persatu dari kelompok filum ini. Filum yang pertama yaitu Porifera. Yap, kalau kalian lihat sekilas dari gambar porifera, ini mungkin kalian banyak lihat kalau misalkan yang suka diving gitu ya, atau suka menyelam, ini biasanya ditemukan di dasar perairan laut. Oke, kita telusuri karakteristiknya. Porifera, dilihat dari asal katanya berarti pori dan vera. Gitu ya, pori artinya tubuhnya diisi atau banyak mengandung pori. Ya, vera itu berarti membawa, dia membawa pori atau memiliki pori. Nah, tubuhnya memiliki pori atau berongga dan sifatnya masih diploblastik. Diplo berarti maksudnya adalah dua lapisan embrionik. Biasanya kalian mengenal lapisan embrionik itu ada ectoderm, kemudian mesoderm, dan paling dalamnya adalah endoderm. Begitu ya. Nah, pada kelompok diploblastik, dia baru memiliki ectoderm dan endoderm. Mesodermnya belum punya. Nah, yang menggantikan mesoderm disebutnya sebagai mesoglea. Ya, pada kelompok diploblastik dia memiliki mesoglea. Nah, bentuknya variatif, biasanya bentuknya seperti tabung atau vas bunga atau botol gitu ya, atau misalkan kayak mangkok. Nah, ini habitatnya di laut dan belum memiliki sistem saraf.
serta belum memiliki sistem peredaran darah. Jadi masih hewan yang sangat sederhana sekali. Nah, respirasinya pun dilakukan secara difusi langsung melalui pori-pori seluruh bagian tubuhnya. Nah, dia baru memiliki alat pencernaan, pencernaannya intrasel berlangsung di dalam sel yang kita sebut sel koanosit. Ya, untuk reproduksinya bisa secara seksual, bisa juga secara aseksual. Kalau seksual itu dengan peleburan gamet, gitu ya, peleburan sperma dan ovum. Kalau aseksual itu bisa membentuk tunas atau disebut juga dengan gemul. Nah, ini struktur tubuh dari porifera. Ini misalkan porifera yang bentuknya seperti pas bunga. Semua bagian luar tubuhnya ini mengandung pori-pori, gitu ya, jadi air masuk lewat pori-pori. Nama lain dari pori-pori ini sering disebut sebagai ostium. Nanti masuk airnya lewat ostium atau lewat pori ke rongga yang disebut dengan rongga spongosol, kemudian nanti dikeluarkanlah lewat mirip seperti mulut gitu ya, namanya adalah osculum. Begitu. Nah, kita telusuri perlapisannya. Kalau kalian lihat di sini yang warna ungu, gitu, yang warna ungu bagian luar, ini diisi oleh kalau kita kulit kan, kalau ini belum punya kulit, jadi masih berupa seperti sel-sel epidermis, namanya adalah pinakosit. Pinakosit ini sebagai pelindung. Kemudian yang lubang ini berarti adalah pori-porinya. Lalu di bagian tengah yang warna kuning ini adalah bagian mesoglea. Ya, mesoglea. Di mesoglea bisa kita temukan ada beberapa jenis sel. Yang pertama adalah sel amoebosit. Sel amoebosit ini nanti berperan dalam membantu pencernaan makanan. Lalu ada spikula. Spikula ini adalah penyusun rangka. Nah, for your information, jadi untuk porifera nanti diklasifikasikannya itu berdasarkan zat yang menyusun rangkanya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Masih di bagian mesoderm. Di bagian mesoderm juga ada sel-sel yang kita sebut arkeosit. Arkeosit ini perannya dalam reproduksi seksual. Oke, lanjut ke bagian endoderm. Di bagian endoderm ini banyak diisi oleh sel-sel koanosit yang tadi disebutkan perannya dalam pencernaan makanan. Gitu ya. Kalau diperbesar, koanosit ini bentuknya seperti ini. Dia memiliki flagel dan bekerja sama dengan yang warna biru ini adalah sel amoebosit. Jadi sederhananya, kalau misalkan ada makanan yang masuk lewat pori atau lewat ostium, ini masuk, nanti makanannya ditangkap oleh flagel dari sel koanosit, kemudian dicerna nih oleh sel koanosit. Setelah dicerna makanannya, hasil pencernaannya nanti akan diedarkan oleh sel amoebosit ke seluruh bagian dari tubuh porifera. Gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik. Berikutnya adalah klasifikasi porifera. Tadi saya sebutkan bahwa dasar pengelompokannya itu dilihat dari kandungan spikulanya atau penyusun rangkanya. Nah, untuk kelompok calcarea, ya dari kata kal berarti kalsium, maksudnya apa? Penyusun utamanya adalah zat kapur. Jadi kelompok calcarea, spikula disusun oleh kapur karbonat atau kalsium karbonat. Dan biasanya ini hidupnya di perairannya yang lebih dangkal. Contohnya misalkan sikon, klatrina, sipa. Gitu ya. Nah, ini gambar yang tersaji di samping adalah gambar dari klatrina sp. Ini kelompok calcarea. Berikutnya kelompok yang kedua yaitu hexactinellida. Nah, untuk hexactinellida, spikulanya itu disusun oleh zat kersik atau disebut sebagai silikat, dan ini hidupnya di perairan yang lebih dalam. Contoh misalkan yang tersaji di gambar adalah Eoplectella. Nah, selain Eoplectella juga ada Hyalonema, ada Peronema, dan lain sebagainya. Ya, jadi penyusun utamanya adalah silikat. Itu kalau tadi adalah kalsium karbonat, untuk calcarea, kalau hexactinellida adalah silikat. Yang ketiga adalah Demospongia. Demospongia yang mungkin sering kalian lihat itu di kartun animasi SpongeBob. Jadi SpongeBob kalau diklasifikasikan dia masuknya ke kelompok Demospongia atau dari filmnya porifera. Nah, penyusun dari rangkanya itu adalah serabut spongin. Ya, contohnya misalkan ini adalah spongilla. Oke, berikutnya. Nah, peran porifera ini misalkan untuk beberapa kelompok Demospongia, misalkan spongia, hipospongia itu bisa digunakan sebagai spons mandi. Untuk alat pembersih begitu ya. Oke. Nah, berikutnya film yang kedua setelah porifera yaitu Solenterata. Solenterata kalau kita lihat dari asal katanya ada sol dan enterata atau enteron. Sol artinya adalah rongga, enteron artinya khusus.
Berarti kelompok hewan ini punya rongga yang perannya seperti usus atau rongga yang perannya untuk pencernaan makanan. Nah, rongganya disebut apa ya? Kita simak penjelasannya berikut. Oke, untuk karakteristik Solenterata, sebagian besar mereka hidup di laut. Tapi nanti ada Solenterata yang hidupnya di air tawar. Kemudian sama seperti Porifera, dia masih diploblastik. Artinya belum punya mesoderm. Yang dimiliki baru ectoderm dan endoderm. Nah, untuk pencernaannya ini berlangsung pada rongga yang disebut dengan gastrovaskuler. Ya, jadi ada rongga khusus namanya rongga gastrovaskuler. Kemudian kelompok Solenterata ini punya tentakel dan di bagian ujung-ujungnya ada alat penyengat yang disebut dengan nematosis. Jadi hati-hati kalau misalkan menangkap kelompok Solenterata karena bagian nematosisnya ini bisa beracun. Oke, respirasi dan ekskresinya masih dilakukan secara difusi dan juga untuk reproduksinya sama seperti Porifera, artinya bisa aseksual, bisa juga seksual. Untuk aseksual atau vegetatif, ini membentuk tunas. Nah, tunas ini biasanya dibentuk pada generasi polip. Kalau yang seksualnya dengan membentuk gamet, lalu terjadi peleburan gamet, dan ini biasanya terjadi pada fase medusa. So, di sini muncul istilah polip dan medusa. Ya, karena ternyata bentuk tubuh pada Solenterata secara umum memiliki dua bentuk. Yang pertama ada fase polip dan juga ada fase medusa. Biasanya kalau fase polip ini sifatnya nempel pada substrat, dia tidak bisa bergerak bebas dan bentuknya mirip seperti tabung. Nah, kurang lebih yang tersaji di bawah ini adalah fase polip. Gitu ya. Kemudian untuk fase medusa, medusa ini biasanya sifatnya motil atau bisa bergerak bebas. Ya, dan bentuknya seperti payung atau mangkok terbalik. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah fase medusa. Nah, untuk klasifikasinya, klasifikasi dari Solenterata sebetulnya dilihat dari fase mana yang dominan, gitu ya, apakah polip atau medusa. Untuk kelompok yang pertama, yaitu hydrozoa. Hydrozoa contohnya adalah hidra. Hidra ini adalah hewan air tawar, hermaprodit, atau berarti dalam satu tubuh dia bisa menghasilkan sperma atau ovum. Ya. Nah, nanti untuk reproduksinya berarti dilihat hewan yang pertama yang matang adalah misalkan sperma, berarti dia akan pasangannya itu adalah hewan yang ovumnya sudah matang, biasanya begitu ya. Kemudian untuk sistem sarafnya, saraf difus ya atau saraf Jawa, saraf yang sifatnya tersebar di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, bentuk tubuh yang dominan adalah polip. Ya, jadi untuk Solenterata kelompok hydrozoa yang dominan adalah polipnya. Nah, ini struktur tubuhnya. Yang bagian atas ini adalah tentakel, kemudian tepat di bawah tentakel nomor 2 ini adalah mulut, nanti masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya di tengah-tengah ada rongga gastrovaskuler yang perannya untuk pencernaan makanan. Ya. Kemudian nomor 4 ini tangkai tempat dia melekat pada substrat, dan nomor 3 ini adalah tunasnya. Jadi reproduksi secara aseksual melalui tunas. Oke, kita lanjut pada kelompok 2 yaitu Scyphozoa. Scyphozoa dikenal sebagai hewan mangkuk. Dan biasanya kelompok hewan ini hidup di perairan laut. Yang dominan dari kelompok Scyphozoa adalah fase medusa. Ya, jadi medusanya ukurannya besar dan dominan, sehingga dia yang paling dominan ya bergerak-gerak gitu ya, bergerak bebas di habitatnya. Contohnya adalah ubur-ubur atau kita sebut sebagai Aurelia aurita. Ini yang nampak ke bawah gitu ya, yang panjang-panjang ini adalah tentakelnya. Oke, kita lanjut. Kelompok yang ketiga itu Anthozoa atau disebut sebagai hewan bunga. Nah, kelompok Anthozoa bentuknya adalah polip. Jadi dia tidak punya medusa. Gitu ya, kelompok Anthozoa tidak punya medusa, yang ada adalah polip. Gitu. Polip dan sifatnya hidup di laut. Contoh yang paling sering kita temukan salah satunya adalah koral. Gitu ya, koral atau karang. Jadi karang atau koral ini termasuk kelompok Anthozoa. Atau misalkan anemon laut ya atau bunga karang. Misalkan yang ada di gambar adalah Metridium marginatum. Ya, itu kelompok Anthozoa. Nah, peranan dari Solenterata apa? Di beberapa wilayah, misalkan di Jepang, ubur-ubur ini biasanya dimakan. Itu bisa digunakan sebagai bahan makanan. Tapi ubur-ubur yang dipilih itu adalah ubur-ubur khusus, biasanya ubur-ubur yang tidak punya racun, ubur-ubur tidak beracun. Lalu ubur-ubur bisa digunakan sebagai tepung ubur-ubur. Nah, tepung ubur-ubur ini nantinya menjadi bahan untuk kosmetik atau kecantikan.
Lalu dari kelompok anthozoa misalkan karang-karangan gitu ya, karang atol, karang pantai ini bisa dimanfaatkan untuk menghalangi abrasi air laut, ya, untuk melindungi pantai. Oke. Lalu karang-karang juga bisa digunakan sebagai tempat persembunyian dari ikan, gitu ya, menyimpan telur-telurnya di situ untuk perkembangbiakan ikan. Itu kurang lebih manfaatnya. Yap. Berikutnya kita lanjut pada kelompok yang ketiga. Tadi P sudah, C juga sudah. P berikutnya adalah Platyhelminthes atau kita sebut sebagai cacing pipih. Nah, karakteristiknya seperti apa? Disebut cacing pipih karena tubuhnya adalah pipih. Ya, dia sudah triploblastik, tapi triploblastiknya belum punya rongga, makanya pipih. Gitu ya. Karena belum punya rongga, ini disebutnya sebagai acelomata. A ini artinya tidak, celom artinya rongga. Jadi dia belum punya rongga. Dan kelompok ini belum memiliki sistem peredaran darah secara khusus. Pernafasannya pun masih dilakukan secara difusi, tapi difusinya melalui kulitnya. Nah, alat pencernaan sudah ada, ya, tapi belum sempurna. Dia itu punya mulut, tapi belum punya anus. Ya, jadi masuk lewat mulut, nanti sisa makanan dikeluarkan lewat mulut lagi. Dan sudah memiliki alat ekskresi khusus yang disebut dengan sel api atau dikenal juga dengan flame cell. Ya, jadi kalau sel api ini bukan berarti dia menyala, tapi ketika alat ekspresinya bekerja itu gerakannya mirip kayak api gitu. Api pada lilin kalau ketiup angin kan suka gerak-gerak. Nah, itu juga kurang lebih seperti itu, kayak gerakan api. Oke, kemudian sistem sarafnya disebut dengan sistem saraf tangga tali. Dan kelompok ini bersifat hermaprodit. Gitu ya. Hermaprodit artinya dalam satu tubuh dia bisa menghasilkan ovum dan juga bisa menghasilkan sperma. Oke. Nah, kelompok yang pertama dari Platyhelminthes adalah kelompok Turbellaria atau dikenal sebagai cacing bulu getar. Ini contohnya adalah planaria dan biasanya hidup di air tawar yang sangat jernih. Ya. Sehingga planaria ini bisa digunakan sebagai indikator air bersih. Jadi kalau dalam suatu perairan masih ada planarianya, berarti air tersebut masih jernih, masih bersih. Ya. Dan planaria ini memiliki daya regenerasi yang tinggi. Ya, maksudnya seperti apa? Nah, ini dia. Misalkan untuk yang gambar A ini terpotong secara alami. Jadi ini satu tubuh planaria, kemudian terpotong, nanti potongannya ini bisa membentuk individu baru. Atau misalkan boleh sengaja nih, kalau praktikum misalnya, kalau praktikum nanti planarianya bisa dipotong memanjang seperti ini, dibagi dua, gitu ya. Nanti dia pun bisa membentuk dua individu. Atau misalkan dipotongnya melintang, dibagi-baginya di bagian kepala, bagian perutnya, sama bagian ekornya. Ini pun nanti masing-masing bagian bisa membentuk lagi individu yang baru. Ya. Maksud regenerasi adalah seperti itu. Oke, kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua dari filum Platyhelminthes adalah kelompok Trematoda atau dikenal sebagai cacing hisap. Dan ini sifatnya parasit, dia punya alat penghisap atau saker di bagian mulutnya. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya, saker ini yang ini nih. Ya, ini alat penghisapnya. Nah, untuk contohnya, Trematoda ini misal ada yang hidup di darah. Contohnya Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan lain sebagainya. Biasanya penyakitnya disesuaikan dengan namanya. Kalau ini Schistosoma, maka penyakitnya adalah Schistomiasis. Kemudian ada juga yang hidup di dalam hati, misalkan Fasciola hepatica. Ini bisa hidup di hati sapi. Dan biasanya sebelum menginfeksi sapi, dia masuk dulu perantaranya adalah siput air. Lalu ada juga Clonorchis sinensis. Kalau Clonorchis sinensis ini hidup pada hati manusia. Biasanya perantaranya adalah ikan. Nanti saya jelaskan daur hidupnya, contohnya ya, salah satu saja. Kemudian ada yang hidup di usus, misalkan Fasciola musci, atau yang hidup di paru-paru. Contohnya adalah Paragonimus westermani. Oke, nah ini contoh daur hidup dari Fasciola hepatica. Berarti cacing hati yang menginfeksi hati hewan ternak. Ya, misalkan ini contoh hewan ternaknya. Hewan ternaknya di bagian hatinya itu ada Fasciola hepatica yang menginfeksi. Ada cacing hati dewasa. Kemudian dia misalkan pup gitu ya, mengeluarkanlah tinja. Nah, tinja ini biasanya mengandung telur dari cacing hati tadi. Misalkan si telur yang keluar bersama dengan tinja ini, dia udah keluar nih ya. Nanti telur ini bisa berkembang menjadi larva bersilia yang disebut dengan Miracidium. Ya, Miracidium dia punya alat gerak nih. Dia punya alat gerak sehingga dia bisa bergerak. Nah, yang dicari oleh Miracidium perantaranya tadi disebutkan bahwa Fasciola hepatica adalah siput.
ya. Miracidium masuk ke dalam siput dan berkembanglah di bentuk larvanya gitu ya, menjadi Cercaria, Redia gitu ya, dan sebagainya tahapan-tahapannya. Oke, nah di dalam tubuh siput setelah dia berkembang menjadi istilahnya apa namanya, Cercaria gitu ya, dia keluar dan berkembanglah menjadi Metacercaria. Ya, si Metacercaria ini ciri khasnya dia punya flagel, berarti dia pun bisa bergerak. Nah, yang dicari oleh Metacercaria, ini bukan Cercaria ya, tapi harusnya Metacercaria. Berkembang jadi Metacercaria. Metacercarianya apa namanya? Betul, Cercaria. Cercaria ini punya flagel, lalu menuju rumput, dan ketika di rumput dia berkembang jadi Metacercaria. Flagelnya lepas. Ya, Metacercaria ini nanti kemungkinan besar kalau misalkan dombanya makan rumput yang ada Metacercarianya, itu akan dikonsumsi oleh hewan ternak lain, gitu, sehingga terjadi infeksinya berulang lagi. Terus-terusan daur hidupnya seperti itu. Ya. Nah, ini biasanya cara ngafalnya atau cara ingatnya Themis resem dewasa. T-nya adalah telur, berarti telur yang keluar bersama tinja, kemudian berkembang menjadi mis. Mis itu adalah Miracidium. Miracidium ini larva yang bisa bergerak dan masuk ke hewan siput, gitu ya. Lalu di dalam siput berkembang menjadi re itu adalah Redia, C-nya adalah Cercaria. Nah, ketika menjadi Cercaria dia keluar, gitu. Cercaria ini punya flagel, dia akan mencari rumput-rumputan, kemudian setelah bertemu rumput berkembanglah menjadi Metacercaria. Ya, Metacercaria flagelnya sudah dilepaskan. Nah, Metacercaria yang ada pada rumput kalau termakan lagi oleh kelompok hewan ternak ya, apapun itu, misalkan domba, nanti di dalam tubuh domba akan berkembang menjadi dewasa atau cacing pita dewasa, cacing hati dewasa, gitu ya. Oke, berikutnya adalah kelompok Cestoda atau kelompok cacing pita. Ini merupakan parasit pada usus dan karakteristiknya biasanya tubuhnya bersegmen, setiap segmen disebut dengan proglotit serta punya alat hisap. Biasanya kelompok ini dia punya mulut, ya, jangankan alat pencernaan gitu ya, mulut saja dia tidak punya, sehingga nempel pada inang itu ya lewat si pengaitnya tadi atau si alat hisapnya, gitu ya, lewat sakernya itu. Oke, jadi sangat parasit gitu ya. Oke, kemudian untuk penyerapan makanan ini dilakukan oleh seluruh permukaan tubuh. Misal yang terkenal dari kelompok ini adalah Taenia saginata. Taenia saginata ini berarti cacing pita yang menginfeksi sapi. Ingat aja saginata, berarti sapi ya. Kemudian untuk Taenia solium ini yang menginfeksi babi. Tuh, lalu ada Hymenopsis nana, misalkan parasit pada usus manusia. Oke. Untuk daur hidup dari Taenia saginata misalkan ya, Taenia saginata berarti hidupnya pada sapi. Tapi kalau kita memakan daging sapi yang ada Taenia saginatanya, berarti itu pun bisa terinfeksi gitu ya, manusia pun bisa terinfeksi. Oke, kita lihat daur hidup yang pertama, misalkan di bagian usus sapi nih, di bagian usus sapi, dalam artian dia misalkan memakan rumput-rumputan yang mengandung telur dari Taenia saginata. Dari mana telur ini? Ya, telur ini misalkan berasal dari manusia yang sudah terinfeksi cacing pita, dia pup gitu ya, bersamaan dengan pupnya itu bisa keluar telur. Ya, anggaplah misalkan telurnya itu karena pengaruh tertentu, misalkan manusia buang air di kali misalnya, nanti bisa nempel ke rumputan misalkan ya telurnya, dan sialnya rumput yang mengandung telur Taenia saginata ini termakan oleh anggaplah misalkan sapi. Ya, karena makan berarti masuk ke saluran pencernaan dan tinggallah di dalam usus dari sapi ini. Ya, di dalam ususnya telur tadi berkembang menjadi larva. Larvanya larva onkosfer. Jadi telur berkembang menjadi onkosfer. Kemudian nanti si larva onkosfer ini dari bagian saluran pencernaan dia akan keluar menuju peredaran darah, gitu ya. Dari peredaran darah yang dituju adalah otot dari sapi atau kita kenal sebagai daging sapi. Ya, nah di dalam otot daging sapi dia berubah menjadi cysticercus. Larvanya jadi cysticercus. Lalu artinya daging sapi ini atau otot sapi ini sudah ada larva cysticercus yang kalau misalkan oleh manusia termakan maka siklusnya akan terulang kembali seperti itu. Nah, cara mudahnya biasanya ingatnya pita tosca. Ya, tosca itu maksudnya apa? T-nya adalah telur,
Jadi telur yang termakan oleh sapi, gitu ya, yang keluar bersama dengan pup, tadi pup manusia, misalkan ada di rumput termakan oleh sapi, kemudian masuk ke saluran pencernaan, di bagian usus berkembang menjadi onkosfer. Lalu onkosfer keluar ke saluran keluar dari saluran pencernaan menuju peredaran darah, yang dituju adalah bagian dari otot sapi atau daging sapi, berkembanglah jadi cysticercus. Nah, cysticercus yang ada di daging sapi ini kalau misalkan termakan oleh manusia nanti berkembang lagi menjadi cacing pita dewasa. Oke, lanjut kelompok berikutnya adalah Nemathelmintes. Nah, untuk Nemathelmintes bentuknya sudah gilik, sudah bulat. Kenapa bisa bulat? Berarti di sana sudah ada rongga. Ya, sudah ada rongga. Dia punya rongga tubuhnya. Kemudian biasanya bagian atas tubuhnya dia dilapisi dengan lilin ya, atau kutikula, dan tidak bersegmen. Sifatnya ini masih triploblastik ya, triploblastik yang punya rongga. Oke, alat pencernaannya sudah sempurna, berarti ada mulut dan tempat keluarnya ada anus, gitu ya. Dan hidupnya nanti ada yang parasit, ada juga yang hidup bebas. Hidup bebas berarti dia bukan parasit ya. Oke, kemudian memiliki alat sirkulasi, belum memiliki alat sirkulasi dan juga respirasi. Jadi belum memiliki alat respirasi maupun sirkulasi secara khusus. Oke, contoh dari Nemathelmintes, misalkan yang pertama ada Ascaris lumbricoides. Ini dikenal sebagai cacing perut, ya, cacing perut. Kemudian ada Ancylostoma. Ancylostoma ini cacing tambang. Oke, sama dengan Necator. Necator juga cacing tambang, tapi cacing tambangnya di Amerika. Kalau Ancylostoma biasanya di daerah Asia. Ya. Kemudian ada Oxyuris. Oxyuris ini dikenal sebagai cacing kremi. Lalu Wuchereria atau Filaria banhofti. Ini cacing yang menyebabkan kaki gajah. Dan terakhir ada cacing luwak. Jadi ini bisa menginfeksi bagian mata. Oke. Ini Ascaris. Ascaris yang female, kalau kalian lihat ukurannya lebih besar daripada yang male atau yang jantan. Ya, jadi bedanya salah satunya dari ukuran. Kemudian dari ujungnya juga, kalau yang female biasanya lebih agak bulat ya. Kalau yang female ini lebih meruncing. Ini hanya gambaran sekilas saja. Ini kayak banyak Ascaris yang ditemukan di bagian usus manusia. Oke, next. Ini untuk daur hidupnya kurang lebih. Misalkan untuk kelompok Ascaris, di sini anggaplah sama ya, dari manusia yang sudah terkena penyakit askariasis, nanti bersama dengan fesesnya keluar telur, ya. Nah, telur ini nanti kalau misalkan ya, misalkan sial ibaratnya gitu ya, telur ini anggaplah termakan lagi gitu ya, entah itu mungkin tangannya tidak bersih atau apa gitu ya, sehingga telurnya termakan lagi oleh manusia, masuk ke saluran pencernaan, nanti masuk ke usus, gitu ya. Berkembang lagi dia di dalam ya, dan siklusnya terulang lagi. Jadi intinya sanitasi atau kebersihan itu sangat penting untuk menjaga supaya tidak tertular askariasis. Oke, kemudian untuk cacing tambang di sini bisa Ancylostoma, bisa Necator. Nah, kenapa disebut cacing tambang? Karena kelompok cacing ini dulu banyak ditemukannya di daerah pertambangan, dan orang-orang yang kerja di daerah pertambangan biasanya tidak pakai alas kaki, gitu ya. Sehingga terkenalah penyakit cacing tambang. Kenapa bisa demikian? Karena larva dari cacing tambang ini dia bisa masuk lewat pori-pori atau sela-sela kuku kaki, atau mungkin bisa juga kuku tangan gitu ya. Dia biasanya pada kuku kaki. Nah, untuk si larva ini nanti setelah masuk lewat sela-sela kuku kaki gitu ya, dia berkembang terus, pasti masuknya kemana? Masuk ke peredaran darah gitu ya, lewat kaki masuk ke peredaran darah gitu ya, berkeliaran di peredaran darah, dan dia bisa menembus bagian saluran pencernaan juga gitu ya, ke peredaran darah, ke paru-paru, ke faring gitu ya, ke tenggorokan, nanti bisa masuk ke usus gitu ya, berkembanglah di usus, dan nanti telurnya bisa dikeluarkan lagi gitu ya, lewat feses tentunya. Oke. Next. Berikutnya Wuchereria banhofti atau dikenal sebagai cacing filaria. Cacing ini mampu menyebabkan penyumbatan pada pembuluh getah bening. Dan faktornya atau perantara dari si cacing ini adalah nyamuk. Nyamuknya kita sebut sebagai nyamuk culex. Dulu kan banyak sekali ya, kayak misalkan pemberian obat-obatan untuk mencegah kaki gajah gitu ya, dari gigitan nyamuk culex. Nah, sebetulnya yang menggigit atau yang menyebabkan ke kita bukan dari
Istilahnya bukan dari cacingnya langsung ya, tapi lewat gigitan dari nyamuk. Nah, ketika misalkan nyamuknya menggigit, menghisap darah gitu ya, bersamaan dengan itu nanti ada larva dari filaria yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, nanti larvanya yang diserang oleh larva tersebut, ya, setelah dia berkembang menjadi cacing, dia berkembangnya itu di bagian kelenjar getah bening, dan biasanya kelenjar getah bening yang dicari atau yang menjadi sasaran adalah bagian kaki. Karena tersumbat gitu ya, lama-kelamaan itu bisa membengkak, bisa menyebabkan odema gitu ya, sehingga terjadilah ya kurang lebih seperti ini, penyakit kaki gajah begitu. Oke. Berikutnya adalah filum Annelida. Annelida kita kenal sebagai kelompok cacing tanah, tapi bukannya cacing tanah saja ya. Nah, Annelida yang membedakan dari kelompok sebelumnya dari Nematelmintes, dia tubuhnya bersegmen seperti cincin. Cincin ini disebutnya annulus, makanya disebutnya Annelida. Itu karena bersegmen-segmen seperti cincin. Dia triple basic selomata, artinya sudah punya rongga, pencernaannya sudah lengkap. Kemudian sifatnya hermafrodit, sistem tangganya sama dengan cacing yang lain yaitu tangga tali, dan biasanya bergeraknya bisa dengan kontraksi otot tubuh atau dengan rambut-rambut yang ada di sekitar tubuhnya. Dia punya alat ekskresi khusus yang disebut dengan nephridium. Ini kelompok cacingnya. Kita lihat klasifikasinya. Yang pertama ada Polychaeta. Ini didasarkan pada jumlah rambut yang ada di dalam tubuh ya. Kalau Polychaeta berarti rambutnya banyak. Ini yang kita kenal sebagai cacing palolo sama cacing wawo. Ini biasanya bisa dikonsumsi karena proteinnya tinggi gitu ya. Kemudian tiap ruas tubuhnya itu punya parapodia. Ini kan ruas tubuhnya nih ya. Ini punya parapodia. Parapodia ini kaki yang berdaging, kemudian banyak rambut-rambutnya juga. Ya, ini kelompok Polychaeta. Kemudian yang kedua ada kelompok Oligochaeta. Oligochaeta berarti oligo itu sedikit, rambutnya sedikit. Ini yang sering kita kenal adalah cacing tanah atau Lumbricus terrestris. Habitatnya bisa di air tawar, bisa juga di tanah. Ya. Nah, dia punya penebalan yang disebut dengan clitellum. Mungkin kalian kalau misalkan nangkap cacing gitu ya, ini ada bagian yang tebalnya, ini disebut sebagai clitellum. Ini perannya untuk kopulasi, ya, untuk kawin. Misalkan cacing yang pertama, dia kan hermafrodit nih. Spermanya sudah matang, maka yang akan menjadi pasangannya adalah cacing yang ovumnya sudah matang. Nah, nanti kopulasinya, kawinnya itu lewat bagian clitellum. Gitu ya. Oke, yang ketiga kelompok Hirudine. Hirudine ini dikenal sebagai cacing penghisap pada kelompok Annelida. Dia tidak punya rambut. Contohnya adalah lintah atau Hirudomedicinalis dan juga pacet. Dan biasanya yang dihisap adalah darah. Ya. Oke, nah biasanya ketika menghisap dia mengeluarkan zat anestesi. Anestesi ini berarti kayak obat bius gitu, sehingga orang yang dihisap oleh lintah biasanya tidak merasakan sakit. Gitu, karena ada zat anestesi yang dikeluarkan, dan lintah juga atau kelompok hirudine ini bisa mengeluarkan zat yang disebut hirudin. Hirudin ini mencegah pembekuan darah sehingga dia bisa menyerap darah sekenyang mungkin gitu ya. Karena ada hirudin ini. Jadi darah dari mangsanya itu ya, atau darah dari manusia misalkan dibiarkan untuk tidak membeku dulu supaya bisa dihisap banyak oleh kelompok lintah dan pacet ini. Oke. Filum berikutnya adalah moluska. Moluska ini hewan-hewan lunak, tubuhnya lunak ya. Kemudian triploblastik selomata, ada yang bercangkang, ada tidak gitu ya. Kemudian pencernaannya sudah sempurna, ada mulut sampai dengan anus, reproduksinya secara seksual dan sifatnya adalah uniseksual secara umum, tapi ada juga yang hermafrodit. Oke, kelompok yang pertama dari moluska ini adalah Pelesipoda. Pelesipoda dikenal juga sebagai Lameribranchia atau dikenal juga sebagai bivalvia. Ini ada alasan khusus gitu ya. Kenapa misalkan disebut Pelesipoda? Karena dia punya kaki yang pipih nih, kakinya seperti kantak. Kemudian kenapa disebut Lamellibranchia? Karena dia punya insang atau alat pernapasan yang sifatnya seperti buku, berbuku-buku. Nah ini ya, berbuku-buku. Ini adalah insangnya. Kemudian kenapa disebut bivalvia? Karena dia punya dua bi gitu ya. Bi itu artinya dua, punya dua katup. Kalian bayangkan kerang. Kerang itu kan katupnya ada dua ya. Nah, itu kenapa disebut sebagai bivalvia. So, kelompok Pelesipoda atau bivalvia ini contohnya adalah kerang-kerangan. Ya, bisa kerang hijau, premis, ya, dan lain sebagainya. Oke. Kelompok yang kedua adalah gastropoda. Gastropoda, gastro itu perut, gitu ya. Poda ini kaki, berarti dia kalau bergerak menggunakan kaki perut. Nah, ini sifatnya hermafrodit.
Ya, hermafrodit dia punya ovotestis misalkan pada bekicot, ya. Oke, contohnya selain bekicot ada juga siput-siputan. Oh, ini kelompok siput-siputan aja gastropoda. Dia kan geraknya ya gitu pakai bagian perutnya gitu ya. Oke, yang ketiga adalah cephalopoda. Cepal berarti kepala, kakinya di kepala. Maksudnya berarti bergeraknya dengan bagian kaki yang ada di kepala yaitu tentakelnya, gitu ya. Oke, nah kelompok ini biasanya tidak bercangkang, tapi ada juga sih yang bercangkang. Oke, dia punya istilahnya itu sistem sarafnya berkembang dengan baik dibandingkan dengan kelompok lainnya, gitu ya. Di antara kelompok moluska, cephalopoda ini yang paling pintar. Contohnya adalah loligo atau cumi-cumi dan juga octopus atau gurita. Bedanya cumi-cumi sama gurita apa sih? Dilihat saja dari asal katanya. Kalau octopus, okta berarti ya, okta. Okta itu artinya berapa coba? 8 ya kan? Untuk kelompok gurita berarti tentakelnya ada 8, sementara cumi-cumi tentakelnya ada 10. Nanti silakan buktikan, hitung sendiri ya. Nah, peranan moluska yang menguntungkan ini bisa dimakan, jelas ya, atau mungkin bisa digunakan sebagai hiasan untuk kerang mutiara misalkan gitu ya. Atau ada juga yang merugikan, ada kerang yang bisa mengebor kayu dari perahu. Ya, perahu-perahu bisa bocor karena keberadaan si kerang Teredo navalis misalkan gitu ya. Oke, film yang berikutnya adalah arthropoda. Arthropoda. Kalau kita lihat dari asal katanya nih, ada arto sama poda. Arto ini artinya ruas, dan poda artinya kaki. Jadi kakinya berruas-ruas atau kakinya bersegmen-segmen. Kelompok arthropoda ini misalkan apa? Udang, kepiting, laba-laba gitu ya, kaki seribu dan lain sebagainya. Oke, kita lihat klasifikasi dari arthropoda. Nah, tadi seperti yang disebutkan ya, dia berruas-ruas. Kemudian tubuhnya itu ada kepala, ada toraks atau dada, dan juga ada abdomen atau perut. Nanti pada beberapa kelompok ada yang kepala sama toraksnya bergabung, disebutlah cephalotoraks. Ya, rangka luarnya atau kita sebut exoskeleton biasanya dari zat kitin itu bisa mengelupas. Oke, kemudian pencernaannya sudah lengkap. Dia punya sistem peredaran darah yang sifatnya terbuka. Gitu ya, terbuka, ada jantungnya juga dan juga ada struktur aorta. Maksud terbuka itu seperti apa? Nanti ini akan dibahas di sistem peredaran darah ya di sesi berikutnya. Kayak alat pernafasannya biasanya menggunakan trakea ya, dan sistem sarafnya ini masih saraf tangga tali. Oke, kita lanjut. Untuk kelompok arthropoda, ya minimal kalian tahu lah arthropoda itu kelompok yang seperti apa, contohnya apa gitu ya. Tidak harus jelas detail, hafal semuanya, tidak. Oke, untuk kelompok yang pertama ada kelompok krustase. Krustase ini adalah kelompok udang-udangan. Kemudian arachnida. Arachnida ini kelompok laba-laba. Myriapoda misalkan lipan sama kaki seribu. Insecta ini kelompok serangga. Ya, nah ini penjelasan lebih signifikannya atau lebih khususnya. Untuk krustase, ciri khasnya dia punya 5 pasang kaki. Artinya punya 10 buah kaki. Ya. Lalu untuk segmentasi tubuhnya ini adalah cephalotoraks, artinya kepalanya bergabung dengan toraks, lalu ke bawahnya adalah abdomen. Gitu ya. Hidupnya bisa di air tawar atau di air laut. Ini contohnya kayak udang, lobster gitu ya. Oke, kedua adalah arachnida. Nah, ciri khas dari arachnida, kalian fokus ke sini saja. Dia ciri khasnya punya 4 pasang kaki. 4 pasang kaki artinya 8 buah, biasanya adanya di bagian cephalotoraks. So, segmentasi tubuhnya berarti ada sefal yang gabung sama toraks, ada kepala yang gabung sama toraks, dan juga ada abdomen. Nah, biasanya di bagian kepalanya dia punya alat yang disebut dengan kalisera dan pedipalpus. Ini yang pedipalpusnya, ya. Ini yang apa istilahnya, kaliseranya yang ini, gitu ya, untuk ngegunting, kalisera, sorry. Yang ini masih tangan nih, kaliseranya ini. Kalisera ini untuk ngegunting makanan, nangkep gitu ya, nangkep makanan, melumpuhkan mangsa. Oke, kemudian ini pedipalpus juga sama untuk memegang mangsa. Ya, kerjasama antara pedipalpus sama kalisera. Oh, ini adalah kaki-kakinya. Ya, jumlahnya ada 8 buah atau ada 4 pasang. Oke, kita lanjut. Nah, untuk arachnida ini nanti penyusunnya bukan hanya kelompok laba-laba saja ya, tapi ada kelompok Scorpionidae, lalu Arachnoidae, dan juga Acarina.
Untuk Scorpionidae berarti ini kelompok Scorpio atau kalajengking. Kalajengking juga masuk Aranida. Lalu Aranoidea berarti ini adalah kelompok laba-laba yang bisa menghasilkan benang-benang halus. Nah, penghasilnya adalah spinneret, bagian dari spinneret. Ya, di belakang, di pantatnya, dekat pantatnya gitu ya. Dia bisa mengeluarkan atau membentuk benang-benang halus. Oke, kemudian Akarina ini kelompok dari caplak gitu ya, caplak atau kita sebutnya sebagai Sarcoptes scabies atau tungau gitu ya, yang bisa menggigit kulit manusia, dan kalau sudah tergigit itu biasanya merah dan sangat lumayan sakit ya infeksinya. Oke, ini benang-benang laba-labanya dari spinneret ya, spinneret yang ada di bagian belakang nih, di bagian pantatnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kelompok yang terakhir dari arthropoda yaitu kelompok Myriapoda. Nah, Myriapoda ini ada dua kelompok. Yang pertama ada Chilopoda dan Diplopoda. Sederhananya gini, kalau di kan berarti dua. Berarti dia punya dua kaki pada setiap ruasnya. Ya. Kalau Chilopoda artinya hanya satu kaki per ruas. Chilopoda contohnya adalah lipan. Ini misalkan lipan, setiap ruasnya ya ini hanya ada satu kaki per ruas. Tapi kalau Diplopoda ini kelompok kaki 1000. Setiap ruasnya ini ada dua kaki. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kelompok Insecta. Insecta atau kelompok serangga dikenal sebagai kelompok hexapoda atau kakinya 6 buah. 6 buah berarti punya 3 pasang. Ya, kalau misalkan kita review lagi, krustase itu ada 5 pasang, arachnida ada 4 pasang, kemudian Myriapoda kakinya banyak, tapi per pasangnya tergantung, ada yang 1 pasang per segmen, ada juga yang 2 pasang per segmen. Nah, kalau Insecta berarti kelompok arthropoda yang punya 3 pasang kaki atau 6 buah kaki, sehingga disebut sebagai hexapoda. Gitu ya, misalkan kayak kupu-kupu atau belalang gitu ya, semut, lebah, kumbang. Nah, ini kelompok Insecta berdasarkan tipe mulutnya nanti ada tipe mulut menggigit atau mengunyah, misalkan kayak apa, kayak jangkrik gitu ya, berbagai macam belalang. Ada juga yang menjilat, gitu ya, menggigit dan menjilat, misalkan seperti lebah. Atau misalkan yang menusuk dan menghisap, misalkan nyamuk. Ada juga yang mulut penghisap, misalkan kelompok kupu-kupu. Gitu ya. Nah, kalau berdasarkan daur hidupnya, kelompok Insecta ini bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, A. Metabola, dia tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah kutu buku. Lalu ada holometabola atau dikenal mengalami metamorfosis sempurna. Dan juga ada hemimetabola, artinya metamorfosisnya tidak sempurna. Nah, beda sempurna atau tidak sempurna itu dilihat dari daurnya. Kalau misalkan yang holometabola atau metamorfosis sempurna, ini daurnya dari mulai telur, dia berubah menjadi larva, lalu dari fase larva berubah sekali gitu ya, bentuknya menjadi pupa dan pupa menjadi imago. Misalkan ini kalian lihatnya pada kupu-kupu, misalkan ya, telurnya kemudian menjadi larva, larvanya itu apa? Ulat. Ulat itu kan beda sekali bentuknya dengan dewasa, gitu ya, dengan si kupu-kupunya. Kemudian kalau hemimetabola atau yang metamorfosisnya tidak sempurna, dari telur ini berkembang menjadi nimfa, gitu ya, nimfa. Misalkan ini telurnya berkembang menjadi nimfa. Nimfa dengan fase dewasa atau fase imago itu strukturnya tidak jauh beda. Yang membedakan hanya ukurannya saja. Kalau nimfa itu masih kecil, gitu ya. Kalau sudah dewasa berarti ukurannya besar. Jadi tidak ada perubahan struktur seperti halnya dari larva dengan imago, itu kan jelas berbeda. Kayak untuk yang hemimetabola misalkan kayak jangkrik, kecoa, gitu ya, walang sangit dan lain sebagainya. Kalau yang sempurna tadi selain kupu-kupu misalkan lebah atau nyamuk gitu kan. Nyamuk itu kan larvanya jentik-jentik nyamuk gitu ya. Lalat larvanya apa? Ayo. Larva lalat itu belatung. Belatung dengan lalatnya gitu kan itu jauh beda. Oke, kita lanjut. Nah, peran menguntungkannya misalkan bisa untuk penyerbukan, jelas ya, misal pada beberapa serangga kayak kupu-kupu membantu penyerbukan. Atau bisa menghasilkan madu pada kelompok lebah madu. Atau pada dunia industri misalkan ya, ulat sutra itu bisa menghasilkan kain sutra, bahan untuk kain sutra. Lalu bisa juga dimakan pada beberapa kelompok yang misalkan suka makan laron gitu ya, ini bisa dimakan. Atau beberapa serangga
yang bisa dimakan mungkin oleh beberapa orang, gitu ya, itu biasanya dimanfaatkan untuk dimakan. Oke, kelompok terakhir dari invertebrata yaitu Echinodermata. Echino, kalau lihat dari asal katanya ya, echino itu artinya duri. Dermata atau derm berarti kulit. Jadi kelompok ini adalah kelompok hewan yang kulitnya memiliki duri. Oke. Jadi dia kulitnya berduri, kemudian triploblastik, habitatnya biasanya di laut, rangkanya disusun oleh zat kapur, dan punya alat gerak yang dikenal sebagai sistem ambulakral. Sistem saluran air dikenal sebagai sistem ambulakral. Oke. Kelompok yang pertama dari Echinodermata itu Asteroidea yang kita kenal sebagai bintang laut, ya. Berarti bentuknya memang seperti bintang. Biasanya hidupnya di dasar laut dan di bagian permukaan bawah kita sebutnya bagian oral, sementara bagian atasnya adalah aboral. Dia punya duri-duri di sepanjang atau di seluruh permukaan tubuhnya seperti catut. Ini misalkan Asterias forbesi. Oke, kita lanjut pada Echinoidea. Echinoidea dikenal sebagai landak laut. Ini biasanya yang bulunya paling ekstrim ya dari kelompok Echinodermata itu adalah Echinoidea. Dia kulitnya berduri panjang, gitu ya, seperti landak, makanya disebut landak laut. Biasanya hidup di perairan bagian bawah di sela-sela bebatuan, gitu ya. Dan bentuk tubuhnya bulat. Dia tidak memiliki tangan yang panjang-panjang kayak tadi, kayak kelompok bintang laut ya. Oke, contohnya adalah diadema atau Arbasia. Berikutnya, kelompok yang ketiga yaitu Ophiuroidea atau dikenal sebagai bintang ular laut. Kayak bintang laut tapi tangannya lebih panjang-panjang dan lebih fleksibel gitu ya. Nah, untuk bintang ular laut ini biasanya kalian mengenalnya gitu ya sebagai ular laut, hidupnya di perairan dasar juga. Contohnya adalah Ophiutrix. Ya, oke. Dan yang keempat dari kelompok Echinoidea yaitu kelompok Crinoidea atau lilia laut. Ini kelompok Echinodermata yang menyerupai tumbuhan, ya, menyerupai bunga lili atau bunga bakung. Dia punya lengan-lengan panjang, ini lengan panjangnya mirip seperti daun yang disebut dengan pinula. Ya. Nah, contohnya adalah Metacrinus. Oke, yang terakhir dari kelompok Echinodermata yaitu adalah Holoturoidea atau dikenal sebagai mentimun laut, teripang laut. Ya, kalau yang kenal mungkin istilah teripang laut. Nah, bentuknya seperti mentimun, biasanya habitatnya di dasar atau terkubur di pasir. Dia punya duri-duri halus. Contohnya adalah teripang atau Holoturia atau bisa juga Cucumaria. Ya. Nah, ini adalah pembahasan terakhir dari kelompok invertebrata. Memang sangat panjang perjalanannya, gitu ya, dari mulai Porifera sampai dengan Echinodermata. Oke, terakhir kita masuk pada kelompok vertebrata. Tapi sebelum ke sana, gitu ya, saya jelaskan peranan dari Echinodermata. Nah, biasanya Echinodermata ini dia bisa memakan bangkai-bangkai atau sisa organisme. Sehingga kelompok Echinodermata sering dikenal sebagai pembersih laut. Dan beberapa bahannya juga, kayak misalkan tadi mentimun laut gitu ya, bisa digunakan sebagai sup yang istilahnya sup kayak gizi gitu ya. Atau telur bulu babi juga ini bisa dikonsumsi. Nah, berikutnya kita masuk pada kategori yang kedua yaitu kategori hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kalian ingatnya kelompoknya ada 5. Param. Kalau invertebrata tadi kan PCP namanya nih. Kalau vertebrata itu adalah param. P-nya adalah Pisces, A-nya adalah amfibi, R-nya adalah reptil, A yang kedua adalah aves, dan M-nya adalah mamalia. Ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu Pisces. Nah, Pisces ini termasuk kelompok vertebrata yang sifatnya poikilotherm atau berdarah dingin. Bukan berarti darahnya dingin atau beku seperti es. Nah, maksud poikilotherm itu individu yang suhunya bisa berubah-ubah. Gitu ya, kalau misalkan suhu airnya lagi panas gitu ya, cenderung lebih panas, dia pun ikut panas atau hangat gitu ya. Kalau suhunya dingin, dia juga ikut dingin berubah-ubah gitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari habitatnya, biasanya hidupnya bisa di air tawar atau di air laut. Alat pernafasannya itu adalah insang dan otaknya dibungkus oleh kranium atau tengkorak dan punya 2 rahang, gitu ya. Nah, jantungnya dia beruang 2
Ya, bagian yang pertamanya atrium, kemudian ada juga ventricle. Nah, kelompok Pisces ini kalau dilihat dari penyusun tulangnya, itu ada chondrichthyes dan osteichthyes. Chondrichthyes ini adalah ikan yang bertulang rawan. Ya, rawan. Misalkan hiu dan pari. Kalian kalau misalkan makan pari, atau mungkin di sini dikenalnya sebagai ikan P ya, itu kan si tulang-tulangnya bisa dimakan gitu ya. Karena rawan, empuk ibaratnya. Kalau yang osteichthyes itu ikan tulang keras atau ikan tulang sejati. Contohnya misalkan apa? Ikan mas, ikan mujair, ikan lele, belut, gitu ya, gurame dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk amfibi ini dikenal sebagai hewan yang bisa hidup di dua alam. Ya, bisa di darat, bisa juga di perairan. Untuk respirasinya, misalkan ketika fase beruduk, dia masih dengan insang, tapi setelah dewasa bisa dengan paru-paru, bisa dengan kulit. Nah, amfibi juga termasuk vertebrata yang bisa bermetamorfosis. Oke, lalu poikiloterm sama dengan Pisces. Ya, dia berarti berdarah dingin. Lalu kulitnya basah, berlendir biasanya. Ya, kelembabannya ini bisa membantu untuk proses pernafasannya. Lalu jantungnya ada 3 ruang. Kalau ikan tadi 2 ruang, kalau amfibi sudah 3 ruang. Atriumnya ada 2, berarti ada atrium kiri dan atrium kanan. Kemudian ventrikelnya masih 1. Dan fertilisasinya bisa secara eksternal dan sifatnya ovipar. Ikan juga sama ya, fertilisasinya eksternal dan sifatnya ovipar. Contohnya ada kelompok katak kodok gitu ya, salamander. Nah, ini kelompok amfibi. Kelompok amfibi ini ada kategori anura. Anura ini ya contohnya adalah kelompok katak atau kodok. Katak sama kodok beda ya. Kalau dilihat dari permukaannya saja, katak itu kulitnya licin. Kalau kodok itu lebih kayak berkerodok-kerodok itulah, agak kasar gitu ya. Ya, biasanya si tungkai belakang atau kakinya itu lebih panjang daripada tungkai depan. Ya, karena tungkai belakang ini digunakan untuk melompat. Kemudian ada kelompok urodela. Urodela ini dikenalnya misalkan contohnya salamander. Ya, salamander, dia ukuran tungkai tungkai belakang sama tungkai depannya itu sama, dan dia punya ekor, masih punya ekor. Ya. Lalu apoda ini dia kelompok amfibi tapi mirip kayak cacing ya. Contohnya ini adalah Caecilia. Caecilia ini tidak punya kaki, dan dia ya tubuhnya itu seperti cacing, tapi dia masuk amfibi karena ya bisa hidup di 2 alam. Oke. Berikutnya adalah reptil. Reptil ini biasanya kelompok hewan yang kulitnya itu kering, bersisik biasanya. Sisiknya membentuk zat tanduk dan bisa mengalami pengelupasan kulit, bisa mengalami ekdisis, berarti gitu. Dia pun poikiloterm. Jadi dari mulai Pisces, lalu amfibi dan reptil, itu termasuk poikiloterm atau kelompok hewan berdarah dingin yang suhunya bisa berubah-ubah mengikuti lingkungannya. Oke, kemudian jantungnya itu beruang 4. Ya, beruang 4 berarti punya 2 ventrikel, punya 2 atrium. Ya. Nah, untuk sekat pada atrium sudah sempurna, tapi sekat pada ventrikelnya, ventrikel kiri sama ventrikel kanan, sekatnya belum sempurna. Jadi masih ada percampuran darah, gitu ya, percampuran darah bersih sama darah kotor. Kayak misalkan buaya, kadal, kura-kura, ular, ini termasuk kelompok reptil. Nah, kelompok reptil yang tadi saya sebutkan contohnya ini kura-kura, misalkan ini, atau penyu, masuknya ke Chelonia, kelompok Chelonia. Kemudian kalau misalkan buaya masuknya kelompok Crocodilia. Lalu squamata ini misalkan seperti kadal. Dan kalau ular, nih satu lagi ular ini masuk kelompok Serpentes. Ya. Oke, yang keempat itu adalah Aves. Nah, ciri khas Aves ini berarti dia permukaan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ya, bernafasnya dengan paru-paru dan punya kantung-kantung udara ya untuk membantu proses respirasi, namanya saccus pneumaticus. Itu untuk menyimpan cadangan udara. Kalau misalkan terbang itu bisa meringankan dia untuk terbang gitu ya. Dan sudah homotherm, ya homoiotherm atau berdarah panas. Maksudnya berdarah panas artinya dia punya kemampuan untuk menjaga kestabilan suhu. Ya, kalau misalkan di dalam tubuh atau di luarnya panas, maka dia akan menjaga misalnya kestabilan suhunya, sama kayak mamalia atau manusia.
gitu ya. Nah kalau misalkan, ini saya sedikit bahas dulu ya tentang homotermnya. Jadi misalkan pada manusia dan juga kelompok Aves nih, kita punya kemampuan untuk menjaga suhu tubuh kita supaya tetap. Misal, kalau lingkungannya lagi panas nih, lingkungan lagi panas, maka apa yang dilakukan oleh tubuh kita untuk menjaga kestabilan suhu? Yap, caranya itu dengan mengeluarkan keringat, gitu ya. Kebalikannya kalau misalkan lingkungannya dingin, gitu ya, lingkungan dingin, maka tubuh kita juga akan menjaga kestabilan suhu kita. Caranya dengan apa misalkan? Pembuluh darahnya jadi mengecil, gitu ya. Makanya kelihatannya itu pucat kalau lagi dingin, gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya panas tidak banyak keluar lewat pembuluh darah, begitu. Ya, salah satunya. Jadi homoterm ini kelompok yang bisa mempertahankan atau menjaga kestabilan suhu tubuh. Suhu tubuhnya tetap atau tidak berubah-ubah. Nah, jantungnya beruang 4 dan sekatnya sudah sempurna. 2 atrium, kiri kanan, ventrikel juga ada kiri dan kanan. Sekatnya sudah sempurna. Contohnya misalkan ayam, merpati, elang. Nah, sebetulnya pengelompokannya banyak sekali ya. Ini saya contohkan ada kelompok Passeriformis, misalkan kelompok kenari, Falconiformis, kelompok elang, raja wali, Columbiformis, kelompok merpati, tekukur, Psittaciformis, kelompok nuri, gitu ya, Galliformis, misalkan ayam, ya, dan Casuariformis, ini contohnya misalkan kasuari. Tapi masih ada lagi sih kelompok yang lainnya ya, tapi tidak perlu saya sebutkan di sini semua. Oke, berikutnya kelompok terakhir dari vertebrata, yaitu kelompok mamalia. Kenapa disebut mamalia? Biasanya kan disebut karena hewan menyusui ya. Sebetulnya kurang tepat kalau hewan menyusui, karena kalau hewan jantan kan tidak menyusui. Jadi yang lebih tepat mamalia ini artinya kelompok hewan yang punya kelenjar susu. Ya, mau pada jantan, mau pada betina, laki-laki, perempuan itu punya kelenjar susu. Kemudian tubuhnya dilindungi oleh rambut. Jadi kalau kalian nyebut ke bagian mata itu jangan sebut bulu mata. Ke bagian ketiak atau ketek jangan bilang bulu ketek, tapi rambut. Rambut mata, rambut ketek gitu ya. Oke, kemudian kelompoknya adalah vivipar, tapi nanti ada yang sifatnya ovovivipar. Ya, yaitu pada kelompok monotremata. Dia bertelur dan melahirkan. Jadi bertelur, tapi nanti yang keluarnya berupa anak, bukan berupa telur. Dan sifatnya sama seperti Aves, yaitu homoterm, artinya suhunya tetap, suhunya tidak berubah-ubah. Jantungnya juga beruang 4. Misal ini contohnya yang tadi ovovivipar adalah platypus atau dikenal sebagai hewan cocor bebek karena mulutnya kayak bebek. Ya, dia kelompok monotremata. Kemudian juga ada kelompok marsupialia atau mamalia berkantung, contohnya adalah kanguru, ya. Dan juga kelompok primata. Primata ini dianggap sebagai kelompok paling tinggi. Termasuk manusia, manusia juga ada di kelompok primata. Nah, ini beberapa kelompok mamalia. Tadi monotremata sudah ya, contohnya platypus atau mamalia yang berparuh bebek. Dia sifatnya bukan ovovivipar. Oke, kemudian marsupialia. Marsupialia ini contohnya hewan berkantung kayak katak gitu. Kok katak sih? Kanguru, maaf ya. Oke, kemudian insektivora, pemakan serangga, misalkan landak, ada Chiroptera, mamalia bersayap, misalkan kelelawar. Rodentia ini mamalia pengerat, ya, misalkan marmut atau misalkan tikus ya. Logomorpha ini kelompok kelinci. Cetacea ini mamalia air, misalkan paus. Jadi paus itu bukan ikan ya. Paus bukan ikan. Kalau hiu ikan, tapi kalau paus bukan ikan. Lumba-lumba juga mamalia, masuknya sama seperti paus. Oke, kemudian Sirenia. Sirenia ini misalkan sejenis dugong atau duyung, ya. Karnivora berarti kelompok yang memakan daging dan biasanya punya taring, gigi taring yang besar. Proboscidae mamalia punya belalai, misalkan kelompok gajah. Nah, ini ada dua kelompok, Perissodactyla sama Artiodactyla. Kalau Perissodactyla ini kukunya gasal, kalau Artiodactyla kukunya genap. Yang gasal misalkan kayak zebra, kalau yang genap misal babi, unta gitu ya. Dan kelompok primata. Kelompok primata ini adalah kelompok hewan mamalia yang ibaratnya dia paling cerdas gitu ya, punya derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok hewan lainnya. Nah, itu dia penjelasan tentang animalia. Cukup panjang ya. Ya memang, karena biasanya kalau animalia nih, kayak di prodi biologi itu pembahasannya bisa sampai 1 semester. Sementara di pembelajaran IPA MI ini harus disampaikan hanya dalam 1 pertemuan saja. So, saya tidak membahas secara detail. Segini aja mungkin kalian udah mulai mumet gitu ya. Udah mulai, aduh, mabok. Tapi nggak masalah, kalau misalkan kalian pusing berarti dalam otak kalian artinya ada proses berpikir.
Nah, bagi yang punya pertanyaan atau sesuatu yang mau ditanyakan, perlu didiskusikan, monggo silakan berikutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir pembahasan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf tadi kalau misalkan ke belakang-belakang saya udah mulai belepotan, ngomongnya udah mulai gak tertata. Maaf ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.